6 safety gear yang harus teman-teman pakai dalam melakukan kegiatan dual purpose atau dual sport. Yang pertama adalah sepatu boot ya. Jadi sepatu boot ini yang tipenya untuk adventure ya, adventure boot. Ada juga boot yang untuk enduro. Biasanya perbedaannya adalah kalau yang untuk adventure dia lebih lentur. Nah, lebih lentur dan lebih enak untuk dipakai jalan. Kalau yang untuk enduro dia lebih kaku. Jadi kalau kita jalan tuh udah kayak robot, agak susah. Nah, ini ya. Nah, jadi yang boot adventure ini udah lebih dari cukup dalam melakukan kegiatan dual sport. Yang kedua adalah knee guard. Nah, tidak kelihatan ya. Tentang knee guard, dulu saya pernah pakai knee guard yang model ini. Ini teman-teman, ini model karet ya, rubber. Nah, teman-teman bisa lihat tangan saya nih, nyoy sekali. Sayangnya knee guard rubber ini dia sering melorot teman-teman. Jadi kalau saya pasang, ini kan ada ininya ya, ada kainnya, nanti dimasukin ke kaki. Nah, ini tuh sering melorot. Nah, bisa diakalin dengan mengetatkan velcro strapnya. Nah, si knee guard rubber ini sayangnya dia tidak melindungi bagian samping teman-teman, bagian sini. Jadi jika teman-teman itu amit-amit ya jatuh dan ketiban motor, karena ketiban motor kan tidak mungkin kita tegak lurus di sini. Bisa jadi di sini, bisa di sini. Nah, paling sering kalau saya pribadi itu adalah di sini. Nah, berhubung ini tidak melindungi, dia hanya sedikit sekali. Jadi saya paling sering kena sini dan ini tidak dilindungi oleh knee guard ini. Nah, itu. Makanya ini kurang saya sarankan, kecuali kalau teman-teman bermain dual sportnya itu masih ini ya, tidak agresif bawa motornya, ini masih bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman agresif bawa motornya dan kemungkinan jatuhnya besar, saya sarankan untuk menggunakan knee guard seperti ini. Sebentar saya tunjukkan. Oke teman-teman, ini yang knee guardnya. Jadi knee guard ini, nah, dia lebih keras, bahannya bukan rubber ya, dia semacam plastik gini. Dan dia ada 3 pengunci teman-teman. Yang pertama di bagian sini, kemudian yang kedua di sini, ketiga di sini. Nah, knee guard ini dia lebih panjang. Jadi kalau dibandingkan, tuh, jauh banget ya. Dia akan melindungi si tulang keras kita ini. Bagian sini juga dilindungi. Kemudian dia punya batok juga lebih besar dan melindungi sampai ke pinggir sini teman-teman. Jadi kalau saya kasih lihat ini dan bagian samping sini. Nah, saya beberapa kali udah diselamatkan oleh knee guard ini ketika jatuh di tanjakan dan ketiban motor yang bobotnya hampir 200 kilo. Kena sini dan kena sini itu udah sering, dan beberapa kali pula knee guard ini sudah menyelamatkan saya. Mungkin kalau nggak pakai ini udah patah kali tulangnya. Jadi saya sarankan pakai yang seperti ini. Lanjut ya, sekarang yang ketiga adalah helm. Nah, ini dia. Untuk helm, nah ini kebetulan helmnya adalah helm dual purpose teman-teman. Jadi dia bentuknya seperti helm-helm buat enduro atau motocross ya, tapi dia dilengkapi dengan visor. Jadi ada padnya. Nah, padnya ini sebenarnya berfungsi untuk jika ada cipratan dari depan, kita tinggal begini, nanti dia akan terhalang cipratannya. Dan bedanya helm dual purpose dengan helm enduro adalah dia di pad atasnya ini ada semacam kisi-kisi teman-teman. Ini tujuannya untuk apa? Jika kita lagi ada di jalan raya dan sedikit ngebut, helm kita tuh akan diam seperti ini, tidak seperti terbawa oleh angin. Nah, coba teman-teman pakai helm-helm buat enduro atau motocross gitu ya. Biasanya dia
lubang sirkulasi PT itu sedikit, sehingga kalau kita lagi ngebut di jalan raya, dia helmnya tuh seperti keangkat seperti ini. Nah, ini bedanya ya. Kemudian visor ini kita bisa pakai visor dan bisa pakai Google seperti ini. Nah, Google seperti ini. Jadi ketika kita lagi main dual purpose, saya biasanya pakai Google. Kenapa? Karena saya butuh pasokan udara lebih banyak, nah gitu ya. Karena udah pasti panas, capek, main dual purpose, jadi butuh pasokan udara lebih banyak. Dan itu bisa diakomodir dengan memasang Google, sehingga napasnya kita lebih enak. Yang keempat adalah glove, teman-teman. Nah, ini glove-nya ini kebetulan saya pakai glove buat sepeda ya, teman-teman, karena dia satu punya bantalan gel, itu dia lebih tebal. Tuh. Punya bantalan dan dia lengket. Ya. Bantalan gel ini ngebantu ketika saat kita memegang hand grip ya, supaya tangan nggak begitu pegal. Kemudian lengket ini berguna kalau kita sering masuk lumpur, kubangan, hand grip pasti akan licin, dan glove ini ngebantu untuk kita memegang lebih erat kepada hand gripnya. Yang kelima yaitu tas. Ini tas bukan sembarang tas. Ini adalah tas hydrobag yang berisi water bladder. Kebetulan saya pakai yang 1 liter, teman-teman. Nah, water bladder ini penting ketika teman-teman bermain di jalur, supaya tidak kekurangan cairan, perlu bawa water bladder karena ini mengurangi dehidrasi, teman-teman, ketika di jalur. Nah, water bladdernya kalian bisa pakai merek apa aja, tapi rata-rata water bladder itu kan ukurannya kecil ya. Ini saya gabungkan dengan waterproof bag yang 6 liter karena untuk membawa ini, teman-teman, jas hujan dan celana hujannya, kemudian bawa toolkit juga dan macam-macam lah. Yang keenam terakhir, nah ini jaket. Nah, ini jaket, teman-teman ya. Kenapa harus pakai jaket? Karena kita kalau main adventurean pulangnya kadang-kadang suka malam dan udara malam itu dingin. Nah, jadi kita pakai jaket nih, paling tidak kita sampai rumah tidak kedinginan gitu. Tapi kalau kalian teman-teman main dual purpose-nya itu siang-siang dan udara terik, lebih baik tidak usah pakai jaket, tapi cukup pakai jersey seperti ini aja, karena keringat dan udara itu bisa cepat nguap gitu. Oke teman-teman, segitu dulu, semoga berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.